Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat kita. Dan saya mau katakan kepada kita semuanya, kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Karena Yesus sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus mendukung hal itu dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus membuat kita memilih yang terbaik dalam hidup. Doa dan harapan saya, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa, kekuatan firman senantiasa menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan selamat malam. Kiranya kita rilekskan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami hidup terus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, hidup dipenuhi oleh Roh-Mu senantiasa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan satu ayat dalam Kisah Rasul Lukas 11 ayat yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Wah, haleluya. Jadi kalau Bapa yang jahat saja tahu memberikan pemberian-pemberian yang baik, kalau anaknya minta roti tidak akan mungkin diberikan batu, kalau dia minta ikan tidak akan diberikan ular, tapi diberikan ikan yang enak, ya. Karena itu Bapa yang baik. Dan Alkitab katakan, apalagi kalau Bapa yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapa yang di surga. Tema kita adalah hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu dalam hidup kita? Yang pertama dari pembacaan ini kita bisa melihat, yaitu kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh hati, ya, dengan sungguh hati kepada sungguh hati, ya. Ada orang berdoa separuh-separuh hatinya soalnya. Jadi dengan sungguh hati kepada Tuhan. Dan Dia telah memberikan perumpamaan yang baik bagi kita, bahwa kalau kita yang bapa-bapa di dunia ini tak memberikan pemberian yang baik kepada anaknya, apalagi Bapa yang di surga itu. Dia sudah mengatakan kita adalah Bapa, Dia adalah Bapa, kita adalah anak-anaknya. Dan Dia bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi hidup kita, termasuk dalam Roh Kudus. Karena kita tahu Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan orang yang percaya. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mengakui Yesus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mengakui kekuatan Allah. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah bisa mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu pentingnya Roh Kudus dan dalam hidup kita. Dan kemudian dalam Alkitab yang kita baca ini juga kita tahu bahwa Roh Kudus itu dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan Bapa di surga. Ya, dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita perlu mengalami Kristus, mengalami Roh Kudus, mengalami Bapa dalam hidup kita. Dan kita perlu menikmati kasih dan kuasa dari Tuhan itu, termasuk menikmati Roh Kudus, menikmati kuasanya mengalir dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa kalau orang-orang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan mendapatkan kuasa, dan dia akan menjadi saksi di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, sampai kepada ujung bumi. Dan Tuhan mau kita sebagai orang percaya, kita dipenuhi oleh kuasa, dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu kita harus hidup dalam kekudusan. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Jadi 1 Korintus 3 ayat 16-17 itu dikatakan dengan jelas di sana,
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kita tidak bisa bermain-main dengan, kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus lalu kita mau main dengan dosa, nggak bisa itu. Jadi kita harus hidup dalam kekudusan Tuhan, karena Allah itu kudus. Hendaklah kita kudus dalam perkataan dan perbuatan dan tindakan. Ayat pasal 1, 15, 16 itu. 1 Petrus 1 ayat yang ke 15, 16 itu. Jadi kita hidup dalam kekudusan Allah, dan yang mau saya katakan ini adalah keistimewaan kita sebagai orang percaya, hidup dalam kekudusan. Tidak ada Allah yang menyatakan dirinya aku adalah Allah yang kudus terkecuali Allah Israel itu. Lihat saja yang menyatakan diri betul-betul dia tidak dapat dihampiri tanpa kekudusan. Nggak main-main itu. Makanya Yesus kata dalam firman Allah dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mungkinkah kita sempurna? Enggak. Dengan kekuatan kita enggak akan mungkin. Tapi kan ada Dia. Sempurna dalam apa? Dalam kedewasaan, dalam kasih, dalam kekudusan, dalam kasih, dalam kasih, dalam kekudusan, dalam kedewasaan. Dan ada satu lagi saya lupa. Jadi kita harus hidup dalam kesempurnaan yang daripada Tuhan. Kita hidup dalam kekudusannya. Dalam kekudusannya, ya. Dalam kedewasaan, dalam kesucian, dalam karakternya, ya. Jadi kita sebagai orang yang percaya tidak akan mungkin dengan kekuatan kita. Itu sebabnya Allah tidak pernah bermain-main dengan hidup kita. Kalau engkau mau membinasakan Allah, kamu juga akan dibinasakan. Tapi kalau kamu pelihara untuk Dia tinggal dalam hati kita, untuk kita tinggal dalam tubuh kita, dalam roh dan tubuh kita, kata firman Allah, juga Tuhan akan menyatakan kebaikannya. Itu sebabnya hiduplah dalam kekudusan Tuhan. Jadi kalau kita hidup dalam kekudusan Tuhan, kita harus menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa, kecemaran, kejahatan, penipuan, pencurian, dusta dan lain sebagainya. Dan orang menganggap dusta itu sebagai sesuatu yang tidak menjadi masalah. Saya mendengar di dalam itu bagaimana seorang ibu yang begitu luar biasa mengajar anaknya. Bukan karena mereka hebat. Saya sudah menceritakan bagaimana Immanuel Tulo itu yang jujur. Akhirnya dia, walau orang kaya usianya masih 19 tahun, dia menemukan uang $50,000 dan kemudian dia berani mengembalikan itu kepada pemiliknya, dan itu di blow up, dan sehingga seluruh dunia tahu bahwa masih ada orang-orang yang jujur di dalam dunia ini. Termasuk di dalam apa yang saya dengar tadi, itu seorang anak yang menemukan dompet. Anak ini menemukan dompet, tidak banyak sih. Kalau di sana 50.000 US dolar itu banyak itu. Ini 5.000 itu kira-kira, ya kalau 5.000 kali 15.000 berapa? Dia kira-kira 75 juta lah ya. Lalu anaknya ini bilang, karena pada saat itu dia sudah lihat orang mengunci mobilnya tidak lagi bisa dipakai karena mereka sudah tidak mengantros 3 bulan. Lalu tetapi tiba-tiba anak ini menundukkan dompet yang berisi uang. Lalu bilang, ini mah ada uang. Ini ada uang, kita bisa menyelesaikan dengan uang yang saya temukan ini. Tapi ibunya ini walaupun dia dalam kekurangan, walaupun dia dalam kemiskinannya, dia periksa dompet itu dan dia melihat alamat rumah itu ada di dalam dompet itu. Lalu kemudian dia mendatangi tempat itu.
Lalu yang menariknya yang begini, orang ini kan yang punya duit ini, yang uniknya dia berkata, saya biasa menjatuhkan uang itu. Udah 19 kali saya menjatuhkan uang, baru ini yang pertama kali kembali. Jadi yang 19 juta itu, yang 19 kali itu nggak ada seorang pun yang, padahal dia memberikan alamat yang sama. Lalu kemudian orang itu datang, wanita ini bersama anaknya, dia berkata untuk mengembalikan. Lalu orang ini bilang, kenapa kamu kembalikan? Dia katakan begitu. Saya hanya ingin mengajarkan kepada anak saya ini tentang kejujuran. Lalu kemudian dan dia berkata tadi, saya sudah 19 kali, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi mengapa kamu melakukannya? Lalu dia bilang, karena saya ingin mengajar anak saya tentang kejujuran. Yang membuat saya terharu adalah apartemen yang dia tempat tinggal itu, di mana dia ditemukan di situ, diserahkan dengan segala kunci dan tanda tangan bahwa rumah itu menjadi milik mereka. Wow. Jadi kejujuran akan terus menemukan jalannya, walaupun kadangkala berat untuk dilakukan. Tapi saya melihat hal-hal yang begitu sangat menarik hati. Kenapa? Nilai-nilai kejujuran yang sering saya katakan itu tidak semudah untuk melakukan seperti kita bercerita, tidak. Tapi ada hal-hal di dalam dunia ini yang kita lihat, orang-orang yang bahkan orang yang dianggap papa, miskin dan lain sebagainya, tapi hatinya masih melekat kepada Tuhan. Dan itu yang kita perlu, hati kita melekat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan kemudian yang terakhir adalah kita harus hidup dalam penyerahan total kepada Tuhan. Jadi kita bisa melihat di dalam 1 Korintus 6, ya, 1 Korintus 6 ayat 19-20, demikian bunyi firman Allah. Saya baca dulu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Jadi kita hidup dalam penyerahan total kepada Tuhan dengan tujuan bahwa kita mau memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Dan itu sebabnya hiduplah dipenuhi oleh Roh Kudus, dan hidupmu akan menjadi tenang, hidupmu akan diberkati, dan hidupmu akan mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan, dan kekuatan daripada Tuhan akan senantiasa ada dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat perbedaan ketika engkau betul-betul hidup dipenuhi oleh Roh Kudus dengan sebelum engkau hidup dalam Roh Kudus. Dan engkau akan bisa melihat bagaimana ketika engkau sungguh hati dengan Tuhan, dan engkau hidup dalam kekudusan Tuhan, dan engkau hidup dalam penyerahan kepada Tuhan. Baik, saya tidak bisa katakan dan saya tidak bisa melukiskan selain mau katakan, nikmati, lakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Saya bukan hanya bercerita, tetapi saya telah menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan saya tahu ada banyak persoalan hidup saya, tapi tidak membuat saya kehilangan semangat, kehilangan motivasi, bangun pagi-pagi sekali untuk datang kepada Tuhan, bisa tetap melaksanakan apa yang harus dilaksanakan. Dan kiranya Tuhan menuntun kita dan jadikan diri kita menjadi model bagi semua orang, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sikap. Dan memang tidaklah mudah. Ada banyak orang bisa mengatakan beginilah, begonolah, jaga kesatuan, tetapi justru merusak kesatuan. Hanya ngomong dong. Hanya ngomong doang. Not action, talking only. NATO. Orang yang menyerahkan diri itu tidak NATO. Orang penyerahan diri yang betul-betul dipenuhi Roh Kudus, tugasnya itu untuk memuliakan Tuhan. Makanya seringkali saya berkata kepada para sahabat-sahabat saya seorang gembala, saya tahu jeritan, tangisan seorang gembala. Dan itu sebabnya saya tidak ingin
membuat hati para gembala terluka dengan sikap saya, dengan mendatangi jemaat-jemaat yang bahkan saya sudah katakan seringkali saya harus bertikai dengan ada anggota saya dulu di sini. Kalau saya mengusir orang-orang yang datang kepada di sini untuk datang, untuk kembali kepada kandangnya. Kenapa? Lalu dia bilang, Pak Pendeta ini aneh, orang datang ibadah di apa ini? Saya katakan, saya tahu etika, kami sudah menuliskan etika pelayanan. Ya setiap tidaknya telepon lah, apalah. Dan bukan berarti saya nggak menerima perpindahan, tapi saya call itu dulu pendetanya. Ini ada apa mau ini, jemaatmu, bagaimana? Kalau dikatakan, dia serahkan, wah itu baru saya layani dengan sungguh. Masa hamba Tuhan dengan hamba Tuhan harus bertengkar? Masa hamba Tuhan dengan hamba Tuhan harus hidup dalam sandiwara? Enggak baik lah. Makanya hidup dengan real, hidup genjitsuna. Jadi kalau kita genjitsuna itu hidup dengan real ini, genjitsuna sekat sudes. Hidup dengan real, original, itu baru kita bisa memuliakan Allah. Tapi kalau kita seperti bunglon, seperti apa, mungkin suaramu bisa keras, tapi tidak keras sampai ke hati. Mungkin suaramu lembut, tetapi keras sampai ke hati kalau engkau melakukannya. Dan itu sebabnya tidak mudah memang, tapi saya mau katakan supaya kita tetap melakukan itu dalam hidup kita. Biarlah kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kita betul-betul tahu untuk memuliakan Tuhan, menghargai teman, sahabat, semua orang dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, biarkan kami hidup dipenuhi oleh Roh Kudus selama hidup kami. Kami mau tetap menyerahkan diri kami kepada Tuhan sepanjang umur hidup ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dan bagi engkau yang sakit dan apapun sakit penyakitmu, saya tetap mempercayai kuasa Tuhan, otoritas Allah yang begitu tinggi. Saya tidak hanya berkata bahwa Tuhan itu mampu, tapi saya menghidupinya. Kalau engkau dalam keadaan sakit, saya mau katakan kepadamu beriman. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita keluar, dan oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh jamahannya engkau sembuh. Dan kalau engkau sedang mengalami persoalan dalam hidupmu, datang kepada Tuhan. Kalau engkau orang yang angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Terima kasih, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Masalah apapun yang mereka sedang hadapi, dalam nama Yesus engkau menolong mereka, memberkati mereka, berikan solusi, berikan jawaban, berikan pertolongan kepada mereka, sehingga mereka memuliakan engkau. Terima kasih buat pertolonganmu, kebaikanmu yang kau lakukan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita tetap dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga sepanjang umur hidup kita memuliakan Tuhan. Kita tahu kita bukan makhluk sempurna, tetapi bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Mantap, mantap, mantap.